Excuse me, Ya, is this a guest house? haus. No, no, no. House. Haus. Ini bukan rumah. Bukan Farid. Mereka nanya, ini penginapan atau bukan? Oh, no. This is restaurant. Sorry for that. My friends here doesn't speak English very well. It's okay, no problem. Dari tadi dong. Could you point us to this direction? Do you know this address? Oh, to go to this address, you need to go straight and turn into the corner and go across the street. Okay. Thank you very much. You're welcome. See you around, Bye. fellas. Let's go. Kenapa suka? Rasanya macam-macam. Bikin pusing. Ini karena adanya perpindahan manusia, Rit. Hal ini udah terjadi sejak zaman dahulu. Waktu jumlah manusia masih sangat sedikit. Udah yuk, masuk. Ayo, Kak. Dulu, sekelompok orang dari satu suku yang memiliki bahasa yang sama seringkali memisah-misahkan diri dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Ini mereka lakukan agar tidak terjadi perebutan sumber daya, entah itu makanan atau lahan. Kelompok kecil itu menetap di sebuah tempat dan menjadi suku yang terpisah dengan suku asalnya. Suku-suku baru ini berkembang dengan caranya masing-masing dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini yang disebut dengan adaptasi. Nah, setiap suku kan menemukan hal yang berbeda-beda di tempat tinggal mereka masing-masing. Makanan mereka berbeda, keadaan alam mereka berbeda, dan suku tetangga mereka pun berbeda-beda. Budaya suku yang satu dan yang lain juga tidak saling berbaur. Hal ini disebut dengan isolasi budaya. Hal inilah yang memicu timbulnya kosakata baru, yang akhirnya berubah menjadi bahasa baru setelah melewati berpuluh-puluh tahun. Oh, begitu. Linda, saya butuh bantuan kamu. Ini darurat. Ada apa, Prof? Ada glitch di dunia game. Glitch? Malfungsi program. Kalau ini dibiarkan, data-data di game Dreadout 2 ini bisa hilang. Temui saya di distrik Maung, secepatnya. Kenapa, Kak? Rit, aku harus pulang sekarang ke Profesor Mona. Iya, Kak. Tolong kabarin info terbarunya ya. Bye, Farid. Baik, Kak. Wah. Farid. Aduh, lebih baik aku buruan ke tempatnya Profesor Mona. Profesor, Linda, coba pantau program di HP kamu. Nah, sekarang klik proceed. Wih, untung bisa. Kak Linda nggak apa-apa? Soalnya aku nggak bisa hubungin lo dari tadi. Kayaknya dunia game udah stabil deh. Belum, program buatan saya cuma bisa menahan glitch untuk sementara. Tapi kita harus mengembalikan program utama yang hilang dari dunia game ini. Caranya? Komputer saya bisa menciptakan program untuk menggantikan komponen program utama itu. Tapi seperti biasa, kamu harus mengumpulkan data untuk program ini. Kita harus cari data apa, Profesor? JavaScript. Aduh, apa itu? Aku nggak paham codingan komputer loh. Bukan. JavaScript huruf Jawa. Sebentar.
Profesor mau bikin program pakai huruf Jawa. Iya. Emang bisa? Bisa dong, saya kan profesor. Ah, oke deh, siap. Sekarang lihat ini. Untuk mencari data tentang aksara Jawa, kalian harus memecahkan 2 pertanyaan ini. Pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat kitab-kitab sastra kuno yang ada di Indonesia. Kedua, jelaskan tentang bahasa serapan. Lebih baik kalian bergegas sebelum glitch terjadi lagi. Saya akan mencoba mengulur waktu dari sini. Oke, Profesor. Sekarang kita kemana? Menurut aplikasiku, narasumbernya ada di salah satu sudut sekolah. Oke, meluncur. Jangan-jangan dia salah satu guru di sini. Menurutku juga gitu, Kak. Kayaknya narasumbernya Pak Mamat. Dia kan ngajar sejarah. Coba samperin deh, Kak. Ada tamu makan pepaya. Cakep. Tahukah kamu di sini bahaya? Aduh Pak, sempet-sempetnya main pantun. Kita harus nemuin jawaban biar dunia ini selamat. Dan mungkin Pak Mamat bisa bantu kita jawab pertanyaan. Tunggu. Sebelum kamu nanya, saya yang mau tanya duluan. Loh, kok gitu, Pak? Ini kita buru-buru. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya nggak saya bantu. Oke deh, silahkan Pak. Soal matematika. Loh, kok matematika? Bapak kan guru sejarah. Loh, ya terserah saya dong. Kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi basket. Kemudian ada 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Pertanyaannya, berapa anak yang ikut kompetisi basket dan IPA secara bersamaan? Farid, boleh minta tolong? Kayaknya ini soal himpunan deh, Kak. Coba kita pakai diagram Venn. Menurut Pak Mamat, jumlah siswa yang ikut kompetisi basket ada 15 anak. Dan yang ikut kompetisi IPA ada 13 orang. Dan yang tidak ikut sama sekali ada 7 orang. Lalu, kita tahu bahwa jumlah siswa keseluruhan adalah 31. Kita harus mencari siswa yang ikut 2 kompetisi sekaligus ya. Caranya gimana, Rit? Pertama, kita jumlahkan semua angka di himpunan A, B, dan yang di luar himpunan. 15 ditambah 13 ditambah 7 sama dengan 35. Betul, Kak, padahal di dalam satu kelas itu cuma ada 31 orang anak. Artinya, selisih angka jumlah dari ini adalah jumlah anak yang ikut kedua kompetisi bersamaan. 35 dikurangi 31 sama dengan 4 anak. Iya, itu jawabannya, Kak. Tepat sekali. Ternyata kalian pinter juga. Loh, jadi yang tadi itu? Buat kelas meeting besok. Kena deh kalian. Sempet-sempetnya. Kayaknya glitch program dunia ini bikin Pak Mamat jadi error juga ya, Kak. Ada asa di balik batu. Maksudnya? Ada yang bisa saya bantu? Ah, iya Pak. Kami mau tanya soal kitab-kitab sastra kuno yang ada di Indonesia. Baik, coba perhatikan. Jadi, kalian anak-anak muda pasti punya media sosial, ya kan? Tiap hari kalian buka, posting status, selfie-selfie cantik, kalau lihat momen bagus. Nah, kitab-kitab ini punya fungsi sama kayak medsos kalian, mengabadikan momen atau seseorang. Contohnya Pak, Contohnya ini, kitab Nagara Kertagama. Kitab ini ditulis di atas daun lontar oleh Empu Prapanca.
dalam rupa kakawin atau puisi Jawa kuno untuk memuji kerja keras Raja Hayam Wuruk dalam membangun Majapahit, atau istilah lainnya Pujastra. Jadi, Pupra Panca ini kayak selebgram tapi di-endorse langsung sama kerajaan Majapahit gitu deh. Lah, Kitab Nagara Kertagama ini juga memuat informasi tentang ibu kota Majapahit Trowulan, juga wilayah kekuasaan, diplomasi negara, dan cara hidup masyarakat pada waktu itu. Karena masih dalam keadaan relatif utuh, sampai hari ini kita masih bisa memahami informasi tentang Majapahit. Sekarang, naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. jadi selain kitab Nagara Kertagama ada apa lagi, Pak? Selain Kitab Nagara Kertagama, ada lagi Kitab Sutasoma. Oh, saya tahu ini. Dikarang sama Empu Tantular ya? Betul, kitab ini dianggap unik karena merupakan satu-satunya literatur epik Jawa yang bercorak agama Buddha. Bercerita tentang seorang pangeran dari Hastinapura bernama Sutasoma yang melakukan perjalanan untuk mencapai pencerahan. Dari kitab ini pula semboyan negara kita berasal, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ah iya, aku ingat nih di bab buku sejarah. Tapi Pak, selain yang berasal dari Jawa, adakah kitab sastra dari daerah lainnya? Ada dong. Kitab Lagaligo dari masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Tentang apa kitab ini, Pak? Lagaligo adalah epik tentang penciptaan dunia menurut kepercayaan masyarakat Bugis pada masa pra-Islam. Kitab ini adalah salah satu karya sastra terbesar dan termasyhur di dunia. Bahkan beberapa opera-opera barat juga mengambil cerita Lagaligo untuk dipentaskan. Naskah asli Lagaligo ditulis di atas daun lontar dengan bahasa Bugis kuno yang berbeda dengan bahasa Bugis modern. Versi terjemahan yang ada hanya memuat sebagian isinya saja. Karena itu juga konon katanya yang bisa membaca kitab ini sampai habis di masa sekarang ada kurang dari 100 orang. Sepertinya kita udah cukup mendapat informasi untuk pertanyaan pertama. Kalau gitu, kita harus mencari narasumber pertanyaan yang kedua. Emang, pertanyaan berikutnya tentang apa? Tentang bahasa serapan, Pak. Oh, jalan-jalan ke distrik Maung. Apaan lagi nih? Ini bukan pantun. Ada mantan murid saya di sana, mahasiswa. Oh, kirain. Terima kasih Pak Mamat. Kayaknya narasumber berikutnya si kakak kutu buku itu deh. Kak, kenapa tuh? Kayaknya Profesor Mona mulai kewalahan. Kita harus cepat, Kak. Kalau enggak, kakak ikutan hilang barang dunia ini. Amit-amit deh. Kak, Linda, kenapa kamu di sini? Dunia ini lagi bahaya. justru itu Kak. Kita lagi berusaha nolong Profesor Mona nyelamatin dunia game. Oke. Apa yang bisa aku bantu? Kita harus nemuin informasi tentang bahasa serapan, Kak. Oh, bahasa serapan. Kalian tahu kenapa bahasa kita bervariasi? Karena adanya isolasi budaya, Betul. Nenek moyang kita yang saling bermigrasi, masing-masing mengembangkan budayanya sendiri-sendiri. Tapi hal ini tidak berlangsung terus-menerus. Seiring kemajuan teknologi dan bertambahnya jumlah manusia, hubungan antar suku yang berbeda budaya semakin sering, baik melalui hubungan dagang, kerjasama, maupun perang dan penjajahan. Saat dua suku yang berbeda budaya dan bahasa tinggal berdekatan, hal ini memicu adanya pembauran. Setiap suku yang berbaur ini menciptakan budaya baru, bahasa baru, dan kosakata yang baru juga.
Beberapa suku primitif tidak memiliki kosakata untuk menyebutkan sesuatu. Mereka meminjam bahasa suku lainnya yang berbaur dengan mereka. Lama-kelamaan, bahasa pinjaman ini melekat dan dimasukkan ke dalam daftar kosakata bahasa mereka sendiri. Bahasa baru inilah yang disebut dengan bahasa serapan. Oh begitu. Contoh bahasa serapan ini apa, Kak? Kata kantor. Kantor. Bukannya itu bahasa Indonesia? Ya, setelah digunakan berpuluh-puluh tahun, kata kantor menjadi lekat dengan bahasa Indonesia. Aslinya, kata ini berasal dari bahasa Belanda, kantor, yang artinya tempat kerja. Selain itu, ada juga kamer, yang diserap menjadi kamar, dan bioskop, yang diserap menjadi bioskop. Wah, banyak juga ya kalimat dari bahasa Belanda. Ya, karena bangsa kita berinteraksi cukup lama dengan bangsa Belanda melalui perdagangan dan penjajahan. Tapi selain itu, Indonesia yang merupakan pusat persimpangan budaya menyerap banyak kosakata dari bahasa lain juga. Misalnya, sepatu dari bahasa Portugis sapato, sarjana dari bahasa Sanskerta sajana. Beberapa kata serapan mengalami perubahan bentuk, misalnya punya dari kata Sanskerta empunya, atau minggu dari kata Portugis domingo. Namun beberapa lainnya tetap seperti bentuk aslinya, misalnya jadwal dan wali dari bahasa Arab, atau asmara dalam bahasa Sanskerta. Wah, ternyata bahasa kita beragam sekali ya. Betul, bahasa serapan adalah bukti kekayaan budaya dari suatu suku dan bangsa. Banyaknya kosakata serapan yang kita terima adalah cerminan panjangnya sejarah bangsa Indonesia. Oke Kak, kayaknya ini jawaban pertanyaan yang kedua. Terima kasih, Kak. Kita pamit dulu. Jangan sampai dunia game ini hancur, Linda, Farid. Pasti dong. Iya, lebih baik kita ke tempat Profesor Mona sekarang. Linda, Farid, pas sekali waktunya. Saya tidak bisa menahan glitch ini lebih lama. Jawaban kalian sudah lengkap. Sudah dong, Profesor. Cepat masukkan jawaban kalian ke dalam program. Pertanyaan pertama. Sebut dan jelaskan kitab-kitab sastra kuno yang ada di Indonesia. Nagara Kertagama. Kitab ini berisi kebesaran Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam bentuk puisi Jawa kuno atau disebut juga Kakawin. Lalu ada lagi kitab Sutasoma, merupakan sebuah epik yang ditulis oleh Empu Tantular tentang Pangeran Sutasoma yang berusaha mencari pencerahan. dan yang paling mendunia adalah kitab Lagaligo dari masyarakat Bugis kuno. Menceritakan tentang penciptaan dunia menurut kepercayaan asal Bugis. Bagus, salah satu komponen penyusun sudah terpasang. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Apa itu bahasa serapan? Bahasa yang dipinjam dari bahasa asing dan dimasukkan ke dalam daftar kosakata suatu bangsa. Misalnya, kamer, bahasa Belanda yang berarti ruangan, kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi kamar. Bagus, dengan ini informasi tentang aksara Jawa sudah utuh. Saatnya upload ke server. Kalian berhasil! Dunia game ini selamat. Yes! Syukurlah. Tapi Profesor, aksara Jawa ini sebetulnya apa sih? Begini, aksara Jawa adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Pada mulanya, aksara ini hanya digunakan untuk menulis bahasa Jawa, namun pada perkembangannya, aksara ini juga digunakan untuk menulis bahasa daerah lain. Misalnya, bahasa Bali, Madura, Sasak, dan Melayu.
Aksara ini asalnya adalah dari aksara Brahmi yang berkembang di India kuno. Dengan berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, lambat laun aksara Brahmi berkembang menjadi aksara Kawi atau aksara Jawa kuno. Pembauran budaya ini menciptakan bahasa-bahasa baru di Nusantara. Aksara Kawi inilah yang nantinya berkembang menjadi rumpun bagi aksara-aksara tradisional di Indonesia, seperti aksara Sunda dan aksara Jawa modern. Sampai sekarang aksara Jawa masih diajarkan di daerah Jawa Tengah, Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta sebagai mata pelajaran di sekolah. Oh begitu, keren juga Prof. Bisa bikin program pakai aksara Jawa. Siapa dulu dong? Ngomong-ngomong, seperti biasa saya kirimkan sesuatu ke kalian. Wah, apa itu, Prof? Udah, lihat sendiri aja nanti. Oke, kalau begitu sampai ketemu di misi selanjutnya. Terima kasih, Prof. Rit, nyaris saja. Untung misinya selesai tepat waktu. Iya, tapi ada beberapa hal baru yang bisa kita pelajarin, Rit. Ya, aku baru sadar kalau pembauran budaya bisa membawa banyak hal positif. Setuju banget. Walaupun budaya kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap rukun ya. Ngomong-ngomong, Profesor Mona kirim apa? Oh iya, sebentar ya. Kamu harus lihat ini, Farid. Pulpen. Ada tulisan Indonesia, aksara Jawanya, Rit. Wah, Ya udah deh, kalau gitu. Udah dulu ya, Farid. Bye.